Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Sekarang kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Diandra Patricia, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Usma Mumtaza, absen 22. Saya Adrian Fadriansyah, absen 12. Saya Chandra Kristi dari absen 34. Dan pada hari ini kami akan membawakan berita tentang polusi udara di DKI Jakarta tertinggi se-Asia Tenggara menderita ISPA di kawasan Bukit Duri mengalami peningkatan. Selamat menyaksikan! Apa sih arti polusi udara itu? Di Indonesia, akhir-akhir ini polusi udara menjadi perbincangan serius yang mengancam kesehatan masyarakat dan juga lingkungan hidup. Nah, berdasarkan data situs pemantauan kualitas udara (IQI) pada Senin 11 September pukul 8 WIB, Jakarta memiliki indeks kualitas udara atau IQI sekitar kadar PM 2,5 atau 81,3 mikrogram milikubik, yang artinya kualitas udara itu tidak baik untuk dihirup dan juga berbahaya bagi masyarakat. Polusi udara ternyata memiliki dampak yang berbahaya untuk tubuh kita, khususnya kita yang berada di sekitarnya dan menghirup udara tersebut. Sebab bahayanya ini bersifat karsinogenik, yang dimana kebanyakan unsur kimia di dalamnya itu terdapat timbal dan juga benzena. Asap udara ternyata sangat berkaitan dengan beberapa organ yang ada di dalam tubuh kita, khususnya paru-paru. Apa saja sih penyakit yang bisa timbul dari menghirup udara yang berbahaya dan udara yang kotor ini? Yang pertama, ada asma. Yang kedua, ada bronkitis, kanker paru-paru, dan TBC. Namun, jika kita melihat dari sekitar warga-warga Bukit Duri ini, banyak warga yang sudah terpapar oleh ISPA. ISPA ini terjadi dikarenakan asap yang masuk dari sistem pernapasan ini mengganggu bahkan melemahkan pertahanan tubuh, sehingga rentan terkena ISPA. Bagi orang-orang yang sudah terkena ISPA, itu akan lebih rentan lagi, dikarenakan kekebalan tubuhnya dan stamina tubuhnya sudah berkurang. Sehingga ISPA ini sudah dilaporkan sampai saat ini di Jabodetabek itu sudah terdapat 20.000 kasus ISPA pada Agustus 2023. Dan itu merupakan hasil dari polusi udara yang tercemar ini. Nah, bagaimana sih cara kita menjaga diri agar tidak terkena ISPA ini? Yang pertama, usahakan tetap di rumah jika kondisi tubuh tidak fit. Meskipun yang diderita itu pilek, flu, atau bahkan infeksi pernafasan lainnya, maka lebih baik langsung segera mendapatkan pertolongan kepada dokter. Nah, hal ini bisa mencegah kita agar tidak terjadinya penularan kepada orang lain. Yang kedua itu melakukan vaksin flu. Terdapat banyak orang yang memiliki tingkat imunitas yang rendah, sehingga rutin melakukan flu tiap 1 tahun sekali bisa mencegah terkenanya ISPA ini. Selain melindungi dari infeksi, dengan vaksin juga bisa mengurangi jumlah orang yang terkena infeksi dan menularkannya kepada orang lain. Selanjutnya yang ketiga, menjaga kebersihan. Selain mengonsumsi obat-obatan, melakukan vaksin, kita juga harus mencegah ISPA ini dengan cara menjaga kebersihan, dengan cara sering mencuci tangan, menutup mulut dengan sapu tangan ketika hendak bersin atau batuk, dan hindari menyentuh mulut dan mata, sehingga mencegah terjadinya masuknya kuman ke dalam tubuh. Bagaimana sih ISPA itu tertular? Seperti yang kita ketahui, ISPA adalah infeksi saluran pernapasan akut yang dominan disebabkan oleh virus. Oleh karena itu, penularan ISPA sebenarnya mirip seperti flu pada umumnya, seperti berkontak fisik dengan orang ataupun barang yang telah digunakan penderita ISPA. Terkena liur pun ataupun berada pada satu ruangan bersama yang terkena ISPA dapat beresiko untuk tertular juga loh. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu cuci tangan dan memakai masker ya. Oke, baik, perkenalkan nama saya Wisnu Mumtaza dari kelas bahasa absen 22. Saya bisa dipanggil Una dan juga saat ini saya sedang bersama warga Bukit Duri di sekitar Bukit Duri Tanjakan. Hari ini saya bersama Ibu siapa, Bu? Riza. Oh, Bu Riza. Nenek siapa? Nenek Mumun. Oh, Mumun. Ibu siapa? Wida. Wida. Mama Eka. Oke, baik. Saya sedang bersama 4 warga Bukit Duri dan juga pada hari ini saya akan menanyakan kira-kira dari Ibu ini tahu nggak sih apa yang terjadi pada polusi Jakarta akhir-akhir ini? Parah ya? Udaranya masih mantap. Terus juga bagaimana sih kayak perasaan Ibu akhir-akhir ini juga kayak apakah Ibu merasakan batuk-batuk atau mungkin keluarga Ibu di rumah juga merasakan seperti batuk-batuk?
Iya batuk bener. Batuk pilek nggak pusing. Oh pusing ya, bener-bener. Iya, karena panas juga. Panas banget Pol. Oh iya, memang sih Bu, kalau polusi kan debu itu bisa menyebabkan pusing juga kan Bu, salah satunya. Nah, juga saya ingin menanyakan kira-kira menurut Ibu ini ada nggak sih dampak apa sih kayak polusi udara yang akhir-akhir ini tuh semakin memburuk? Maksudnya dampak Seperti misalnya kayak penyakit paru-paru ataupun misalnya kayak ISPA dan lain-lain. Pak, sekarang tuh lagi banyak kan, nggak anak-anak aja ya, orang-orang tua juga banyak yang Iya. kena ISPA ya. Jadi selain ISPA kira-kira ISPA dan pusing ya berarti kalau salah satu gejala dari Iya, keluarga. batuk, Batuk. Pilek, kering, kering. kering. Karena terasa panas terus jadi kayak haus aja. Betul. Oke. Jadi memang dari warga Bukit Duri ini juga merasakan keluarganya itu seperti terkena batuk atau pilek, juga pusing, terus juga batuknya itu terasa gatal ataupun kering. Terus habis itu kira-kira Ibu tahu nggak sih kalau misalnya ISPA itu apa? Bisa ya. ISPA itu kan infeksi saluran pernapasan ya, Iya betul. gangguan pernapasan. Betul. Ya itu aja. Kalau ini paling gejalanya tuh kan batuk, betul. batuk kering kadang-kadang gitu, haus bawaannya. Iya. Agak ya kalau polusi kan bikin sesek ya, Iya, betul, agak sesek betul. kayak itu aja sih. Oke, baik. Jadi kebanyakan warga Bukit Duri di sini tuh dari saya ambil 4 ini mengetahui apa itu ISPA dan juga bagaimana gejala-gejalanya tersebut, terus juga apa penyebabnya dan juga penyakit ISPA ini seperti apa. Oke, selamat siang. Kembali lagi bersama kami dan perkenalkan saya Diandra dari kelas 11H nomor absen 17. Jadi di sini saya akan mempertanyakan tentang ISPA lebih lanjut lagi kepada para warga-warga Bukit Duri, khususnya ibu-ibu yang sudah bersama saya. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya, Nek, ibu-ibu, saya juga mau bertanya untuk ISPA ini kan sudah ada beberapa berarti yang terpapar ISPA secara nggak langsung. Oke, dan itu tuh untuk solusi pencegahannya untuk ibu sendiri tuh gimana? Untuk keluarga yang ada di rumah, apakah diberikan obat atau diberi vitamin, itu seperti apa sampai saat ini? Saya ke puskesmas. Oh, ke puskesmas. Kalau saya sih biasanya di rumah tuh banyak minum air putih sama vitamin. Oke, kita akan memulai dari pertanyaan yang selanjutnya. Di sini berarti para warga ataupun keluarga sudah ada yang sempat terkena ISPA berarti ya, Bu? Iya. Iya. Dan untuk solusi dari pencegahan atau penyembuhan dari ISPA tersebut sudah dilakukan apa saja? Minum air putih yang banyak. Minum air putih ya. Minum vitamin. Vitamin. Minum vitamin. Kalau untuk ke puskesmas sendiri sudah diajukan, sudah. Dan untuk puskesmas sendiri apakah memberikan resep atau obat atau memberikan saran-saran saja? Enggak obat biasa. Jadi kalau di batuk pilek kasih obat kasih vitamin. Oke. Lanjut, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu dikarenakan udaranya memang sedang tidak bagus banget, dan untuk solusi dari pemerintah ada mau kasih saran atau masukan nggak ibu-ibu untuk khususnya di Bukit Duri ini aja, kira-kira apa yang perlu diperbaiki supaya udaranya ini lebih segar lagi, lebih membaik lagi? Ya kalau paling polusi ini kan karena banyak kendaraan bermotor ya. Tapi kan kita susah ya kayaknya kalau untuk mengurangi, kalau untuk daerah kecil ya, kecuali kayak di jalan-jalan utama Jakarta kan pasti mereka udah mengantisipasi dengan mengurangi kantor-kantor, mengurangi udah jadi WFH kayak gitu. Ya paling sih mengurangi kendaraan bermotor. Itu memang agak sulit sih sebenarnya, tapi ya harus pelan-pelan bisa. Oke. Tapi untuk sampai saat ini ibu masih sulit untuk beraktivitas saat polusinya seperti ini, apa sudah mulai terbiasa? Mulai terbiasa sih ya. Kayak kita berangkat ke kantor juga udah biasa gitu dengan padatnya kendaraan bermotor, dengan polusi yang apalagi kalau udah pagi itu berasa pagi. Betul. Gitu aja. Oke, sebelumnya di sini saya mau izin untuk kasih saran juga
Mungkin untuk kedepannya beraktivitas di sini kan memang lagi polusinya tinggi ya. Kita bisa pakai masker lagi ke depannya. Terus juga puskesmas tadi saya lihat ada deket sini juga bisa Dekat ditanyain ya. Tadi sempat ngunjungin tapi udah tutup juga jadi nggak bisa. Mungkin untuk kalau misalnya ada batuk atau adiknya juga lagi batuk langsung bisa dibawa karena COVID juga belum kelar, jadi takutnya malah makin nambah kurang baik imunitas tubuhnya. Oke, mungkin untuk pertanyaannya sampai dari situ saja. Terima kasih banyak, Nek, Ibu. Terima kasih banyak. Oke, sekarang saya sudah bersama Bapak Satpam SMA 8 Jakarta yang dimana selalu beraktivitas hampir semuanya di luar ruangan. Oke, saya ingin bertanya-tanya nih Pak, Bapak namanya siapa? Agus Sudarwanto. Oke, Bapak Agus, saya mau nanya, Bapak sendiri tahu nggak sih mengenai penyakit ISPA? Penyakit ISPA itu infeksi saluran pernapasan. Ya, betul. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai polusi udara yang sedang terjadi di Jakarta sekarang? Polusi udara di Jakarta ini makin lama semakin parah ya buat orang-orang yang beraktivitas di luar, seperti kayak Gojek, ya Satpam, sama kurir-kurir. Oke, untuk selama ini apakah Bapak terganggu dengan polusi udara di Jakarta ini? Kan Bapak di luar. Sangat terganggu karena polusi udaranya untuk paru-paru nggak bagus. Oke, dalam kurun 3 minggu ini Bapak ada gejala-gejala atau sakit gitu nggak sih Pak yang kayak mirip ISPA nih gitu? Atau enggak kayak batuk-batuk kah? Atau pilek kah? Kalau sebelumnya memang saya udah ngalamin batuk-batuk dan hari ini pun masih terasa batuk. Bagaimana sih Pak untuk Bapak mencegah penyakit-penyakit yang sedang beredar ini? Sama kan Bapak kerjanya di luar, Bapak gimana ngatasinnya? Atau Ya untuk pribadi saya sih, bukan buat saya aja, buat semua orang menggunakan masker untuk yang beraktivitas di luar. Oke Pak, sekian wawancara kami. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Dadah. Dok, mau nanya dong, apa sih itu ISPA? Halo, selamat malam. Baik, saya coba menjelaskan apa itu ISPA. ISPA adalah kepanjangan dari infeksi saluran pernapasan akut. Infeksi yang menyerang saluran pernapasan, baik saluran napas atas maupun saluran napas bawah. Kondisi ini dapat terjadi pada siapa saja dan biasanya menyerang organ pernapasan yang bisa seperti terjadi di sinus, akhirnya terjadi penyakitnya sinusitis, kemudian radang tenggorokan atau faring, akhirnya terjadi faringitis, kemudian juga radang pita suara sehingga terjadi laringitis, bahkan juga kejadian seperti kemarin COVID-19 juga termasuk infeksi pernapasan akut. Ya, ini kondisi yang dapat terjadi pada siapa saja dan memang banyak diderita pada anak-anak yang rentan karena memang imunitasnya memang masih dalam perkembangan. Juga menular pada golongan tertentu seperti lansia karena telah mengalami penurunan kekebalan dan ini bisa terjadi pada siapa saja. Itu yang dimaksud dengan ISPA. Oke, apa sekarang penyebab ISPA? Kondisi ini banyak disebabkan oleh infeksi virus dan bakteri, baik di pernapasan atas maupun pernapasan bawah. Semua kondisi ini dapat terserang infeksi yang banyak jenis virus yang menyebabkan orang terkena ISPA antara lain bisa rhinovirus itu menyebabkan flu, kemudian pneumococcus itu menyebabkan radang paru atau pneumonia dan meningitis, kemudian adenovirus itu menyebabkan bronkitis, pneumonia, kemudian virus influenza menyebabkan flu, virus corona itu menyebabkan COVID-19. Sementara itu bakteri yang dapat menyebabkan ISPA antara lain
Streptococcus, kemudian Haemophilus, kemudian Staphylococcus aureus, kemudian Klebsiella pneumonia, kemudian Mycoplasma pneumoniae, dan Chlamydia. Untuk penularan ISPA sendiri itu dapat terjadi melalui kontak dengan percikan air liur orang yang terinfeksi, droplet, bisa lewat penyebaran udara, airborne, ataupun sentuhan dengan benda yang terkontaminasi virus atau bakteri penyebab ISPA. Sekarang, apa itu gejala ISPA? Infeksi saluran pernapasan akut dapat menimbulkan berbagai gejala, sehingga kita perlu mencermati. Ada beberapa gejala yang biasanya dirasakan orang yang terkena ISPA, seperti batuk, demam, nyeri kepala, hidung tersumbat atau pilek, nyeri tenggorokan atau nyeri sakit saat menelan. Kemudian timbul gejala-gejala seperti hidung yang selalu mengeluarkan cairan, kemudian demam, wajah terasa nyeri, itu tanda-tanda sinusitis biasanya. Kemudian kadang ketika dicek dengan oximetri, saturasi oksigennya juga menurun karena menyebabkan kekurangan oksigen, dan warna kulit menjadi lebih kebiruan, dan ada juga yang mengalami kesulitan bernafas atau sesak. Lalu bagaimana cara mendiagnosa ISPA ini? Diagnosa ISPA dapat dilakukan melalui pemeriksaan dokter tentunya. Seperti pemeriksaan pada umumnya, diagnosis akan dimulai dengan anamnesa, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan seputar kesehatan serta gejala yang dialami pasien. Jadi mulai timbul gejala sejak kapan, berapa lama, gitu ya. Kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan pada pasien ini, yaitu pemeriksaan fisik tentunya, meliputi telinga, hidung, bahkan juga tenggorokan. Itu untuk mengetahui apakah adanya infeksi terjadi atau tidak. Juga bisa dengan melakukan pemeriksaan dengan stetoskop ini, ya. Nah, ini untuk mengecek apakah ada penumpukan cairan atau peradangan pada organ paru-paru, bisa terdengar dengan stetoskop ini. Dan jika mengalami sesak, kita bisa lakukan pemeriksaan kadar saturasi pasien, yaitu dengan oximetri, ya. Nah, apabila juga diperlukan lagi misalnya pemeriksaan penunjang yang lain, maka kita lakukan tes laboratorium, seperti misalnya tes dahaknya dicek pada pasien ini, sampel dahaknya diambil, kemudian diperiksa di laboratorium, kemudian juga dilakukan tes darah, ya. Bahkan juga perlu ronsen dada, ronsen torak, atau bahkan yang lebih spesifik lagi jika diperlukan dilakukan CT scan. Nah, ini tujuannya untuk apa? Yaitu untuk meninjau lebih jauh kondisi paru-paru pasien. Lalu faktor risiko apa yang terjadi pada ISPA? ISPA ini adalah kondisi yang tadi saya bilang bisa terjadi pada siapa saja. Terlebih lagi kondisi ini termasuk dalam penyakit yang mudah menular, tadi begitu ya. Namun beberapa orang dengan beberapa kondisi tertentu itu dapat meningkatkan risiko infeksi terjadinya ISPA. Di antaranya orang yang memiliki sistem kekebalan imunitas yang rendah, ya, terutama pada anak-anak. Kemudian bayi yang mungkin berada di tengah keramaian yang kita tidak tahu lingkungannya itu ada yang terinfeksi juga. Nah, kemudian juga orang-orang yang mengidap penyakit obstruktif paru, seperti ada asma, atau mungkin juga orang yang sudah punya komorbid seperti penyakit jantung dan sebagainya. Dan ini rentan buat risiko timbulnya ISPA. Kemudian juga orang yang memiliki sistem imun rendah seperti pengidap orang-orang yang mengidap HIV/AIDS, ya. Kemudian leukemia, kemudian sesudah transplantasi organ, nah itu punya kekebalan yang rendah, jadi hati-hati. Kemudian juga pada anak yang lahir dan memiliki riwayat penyakit jantung bawaan dan mungkin juga paru-paru.
Bagaimana cara penanganan ISPA? ISPA yang disebabkan oleh virus biasanya akan sembuh dengan sendirinya. Di bahasa medis dikenal dengan self-limiting disease, dan 1-2 minggu tergantung pada kekebalan tubuh akan sembuh, sehingga tidak diperlukan untuk pengobatan yang intensif kecuali ketika dokter menemukan keadaan yang lebih serius, maka ini perlu dilakukan pemeriksaan juga yang lebih baik lagi. Nah, beberapa penanganan yang biasanya dilakukan pada pasien yang terkena ISPA adalah: pertama, jika ada demam dan nyeri bisa diberikan obat pereda demam atau pereda nyeri. Kemudian jika ada batuk bisa diberikan obat batuk. Kemudian jika ada peradangan ketika dilakukan pemeriksaan, maka bisa dilakukan obat untuk meredakan peradangan pada saluran pernapasan. Yang jelas harus istirahat cukup serta memperbanyak minum air putih hangat. Jika perlu, minum lemon hangat atau madu hangat juga cukup membantu meredakan batuk. Dan tidur dengan posisi kepala yang lebih tinggi untuk bisa memperlancar pernapasan. Cara-cara di atas tadi cukup untuk menangani ISPA dengan gejala ringan. Namun ketika gejala dirasakan tidak kunjung membaik, maka ini perlu ditangani dengan obat-obatan, sehingga kita perlu untuk pergi ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih teliti. Nah, cara mencegah ISPA, bagaimana cara mencegah ISPA? Keberadaan virus dan bakteri memang tidak bisa ditebak, ya. Meski begitu, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar terhindar dari ISPA. Antara lain, pertama, PHBS. Apa itu PHBS? Pola hidup bersih sehat, ya. Seringlah mencuci tangan dengan bersih terlebih dahulu setelah beraktivitas atau berada di tempat umum. Kemudian yang kedua, istirahat yang cukup tentunya. Kemudian meminimalisasi sentuhan tangan dengan wajah, terutama bagian mulut dan hidung. Kenapa? Karena bisa terjadi ini menjadi media untuk masuknya kuman ke dalam tubuh kita. Kemudian banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak serat, ya, sayur, buah, vitamin untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Dan jangan lupa olahraga yang teratur, karena ini penting, minimal 150 menit per minggu untuk olahraga yang ringan. Nah, demikian informasi seputar ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut yang perlu kita ketahui. Semoga bermanfaat.